Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada renungan kita pada hari ini Jumat 10 Juli 2026. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih atas segala penyertaan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu ini. Terangi hati kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah dan sertailah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Dan sebagai ayat nasnya terambil dari ayat yang 11 yang demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul "Semua Tergantung pada Pondasinya". Seorang reporter mengadakan liputan ke sebuah lokasi konstruksi. Ia bertanya kepada 3 pekerja demikian, "Apa yang sedang Anda kerjakan?" Pekerja pertama menjawab, "Saya sedang membangun tembok." Pekerja kedua menjawab, "Saya sedang membangun rumah." Pekerja yang ketiga menjawab, "Saya sedang membangun rumah yang indah." Beberapa tahun kemudian, reporter itu kembali menemui 3 pekerja tersebut. Pekerja pertama masih tetap menjadi tukang membangun tembok. Pekerja kedua menjadi perancang gambar di lokasi konstruksi. Sedangkan pekerja ketiga telah menjadi bos dari 2 rekannya tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa cara pandang atau dasar hidup kita saat ini menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa datang. Terkadang orang tidak menyadari pentingnya memiliki dasar hidup yang benar dan jelas. Dasar hidup yang benar akan membawa masa depan hidup yang baik. Dasar hidup yang rapuh akan membuat hidup mudah menggoyahkan dan sulit. Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat di Korintus agar menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar kehidupan. Tidak menjadi soal bahan apa yang akan digunakan untuk melanjutkan sebuah pembangunan. Apakah emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan mengujinya. Dalam hal ini kita diajak untuk bersama-sama memahami bahwa setiap orang memiliki pilihan dan keputusan hidup masing-masing. Segala pilihan dan keputusan hidup itu ibarat tembok yang berdiri di atas sebuah pondasi. Apabila pondasi kuat, maka semakin kokohlah bangunan temboknya. Dan begitu juga sebaliknya. Pondasi bangunan yang paling kuat hanyalah Tuhan Yesus Kristus.
Dalam dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa mengingat akan maksud kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu untuk membawa keselamatan bagi hidup manusia yang percaya kepadanya. Marilah kita menjadikan perjalanan hidup dan nilai-nilai yang diajarkannya sebagai dasar bangunan yang kuat dalam hidup kita. Hidup tanpa iman ibarat bangunan tanpa pondasi. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Semoga dengan membaca firman kita pada pagi hari ini, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita pujikan Kidung Jemaat 379 bait pertama dan yang kedua, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam belajar dan merenungkan firman-Mu ini. Semoga firman-Mu ini menjadi pondasi bagi kehidupan kami, menjadi dasar yang kuat dalam melakukan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Beri kami kesehatan, kekuatan, agar kami semua dapat beraktivitas dan bekerja pada hari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.